Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Hasrana Aris. Nama saya Harfi Lois. Nama saya Muhammad Yunus. Pada video ini kami akan mereview sebuah video yang berjudul Cara Merancang Instrumen Tes Tulis. Sebelum kita masuk ke video, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu tes tulis. Jadi, tes tulis itu merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Tes tulis dibagi menjadi dua, yaitu tes objektif, yaitu di mana tes tulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban yang singkat dan jelas. Kemudian yang kedua yaitu tes subjektif atau yang lebih dikenal dengan tes esai. Tes tertulis yang meminta siswa memberikan jawaban berupa uraian atau kalimat yang panjang-panjang. Panjang pendeknya tes esai adalah relatif sesuai dengan kemampuan si penjawab asal atau peserta didik. Pertama adalah tujuan tes tulis. Yang pertama untuk keperluan seleksi. Tes untuk keperluan seleksi biasanya setiap tes menitik beratkan pada kemampuan yang berbeda. Dari video, kita mengetahui bahwa tes tulis memiliki beberapa tujuan, yakni untuk keperluan seleksi, pengelompokan orang-orang dalam kelas tertentu, mengetahui hasil belajar, keperluan uji coba, dan untuk diagnostik. Sehingga, tujuan tes tertulis adalah untuk menuntut peserta didik memahami, mengingat, dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya dengan cara mengemukakan gagasan tersebut dalam tes tertulis menggunakan kata-kata atau bahasa mereka sendiri. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui kemampuan, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, atau menyimpulkan. Kemudian adapun bentuk-bentuk penyusunan tes tulis yaitu bentuk soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda merupakan bentuk soal yang jawabannya dapat dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Tes benar salah atau true false. Soal-soal berupa pernyataan. Pernyataan tersebut ada yang benar dan ada pula yang salah. Kemudian ada tes isian atau completion test, yaitu tes menyempurnakan atau tes melengkapi. Kemudian ada tes uraian. Tes uraian dibagi menjadi dua, yaitu tes bentuk terbuka dan bentuk tertutup. Tes bentuk terbuka yaitu jawaban yang dikehendaki muncul dari tes sepenuhnya yang diserahkan kepada tes itu sendiri. Tes tertutup yaitu jawaban yang dikehendaki muncul dari tes adalah jawaban yang sifatnya lebih terarah atau dibatasi. Selanjutnya adalah menentukan indikator tes tulis. Penulisan indikator harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator. Yang pertama yaitu soal indikator sebagai pertanda atau indikasi pencapaian kompetensi, yaitu di mana soal indikator itu menandakan atau mengindikasikan siswa dapat atau mampu mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Nah, kata kerja operasional seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa ada kata menjelaskan atau menerapkan atau menggambarkan dan lainnya dalam bentuk C1 sampai dengan C6. Yang ketiga, indikator mengacu pada materi pembelajaran sesuai kompetensi, yaitu indikator yang telah kita tetapkan agar dapat mengacu pada materi yang diajarkan. Tentunya sesuai dengan kompetensi yang kita tetapkan juga.